Bismillah. Kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Mulai malam ini kita coba jelajahi dunia Islam dengan filsafat Islamnya. Saya tidak tahu seperti apa tanggapan teman-teman tentang filsafat di dunia Islam. Banyak yang dalam tanda petik tidak setuju dengan istilah filsafat Islam, karena tidak mungkin Islam kok filsafat. Karena Islam itu agama, sementara agama itu kan menuntut komitmen, kepatuhan mutlak, kepasrahan. Sementara kalau filsafat itu kebebasan, pemikiran kritis, dan yang sejenis itu. Maka banyak yang tidak setuju dengan istilah filsafat Islam dengan berbagai konotasinya. Yang keras-keras biasanya tidak setuju karena dianggap filsafat itu merusak Islam dengan karakter kebebasan berpikirnya. Ada juga yang bilang justru Islam yang merusak filsafat dengan tuntutan untuk kepatuhan dan asumsi-asumsi keberagamaannya. Oke, kita lihat. Malam ini judulnya masih prawacana. Kita bereskan dulu isi kepala kita tentang apa itu filsafat Islam. Baru malam minggu depan kita mulai ke sejarah ide atau sejarah tokoh dari filsafat Islam. Bismillah. Sebenarnya pertama-tama untuk menjawab orang yang tidak setuju apa ada yang namanya filsafat Islam itu, tapi yang jelas bahwa setiap yang namanya manusia itu pasti mikir. Itu aja cara paling gampang untuk jawab apakah ada filsafat dalam agama. Justru kalau nggak ada filsafat, agama nggak ada. Karena hakikatnya filsafat adalah berpikir secara radikal, secara mendalam, secara kritis. Kalau orang tidak bisa mikir, dia tidak akan bisa beragama. Meskipun kamu bilang, loh agama itu kan tinggal patuh Pak, tinggal ikut apa adanya. Lah emangnya ikut dan patuh itu tidak pakai pikiran po? Pakai. Makanya agama kan sangat, termasuk Islam itu kan sangat benci yang namanya taklid. Ketika orang dilarang taklid, itu berarti kamu disuruh mikir. Oke, jadi agama menawarkan kebenaran, akal juga menawarkan kebenaran. Ada dialektika. Kalau itu memang kebenaran katanya para filosof muslim nanti, itu ya mesti ketemu, kamu gak usah khawatir. Jadi ada sirkuler. Kalau kita memang seorang muslim yang sejati, pasti otomatis juga kita seorang filosof. Kenapa? Untuk jadi Islam yang benar itu kita butuh mendayagunakan akal secara intensif. Makanya dalam cerita-cerita itu kan banyak, setan itu lebih takut dengan orang yang alim dibandingkan alim tapi malas, dibandingkan orang bodoh tapi rajin sholat, rajin. Kan itu ada cerita zaman saya kecil sering diceritain itu kan, ada orang bodoh sholat, ada orang alim tidur. Setan lebih takut pada alim yang tidur itu. Itu sebenarnya cerita-cerita banyak kayak gini. Kalau teman-teman dulu di kampung kan sering dikasih cerita-cerita seperti ini. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya Islam dan agama itu sangat menghargai intelektualitas, sangat menghargai akal, sangat menghargai rasio. Makanya di antara ciri orang yang layak diangkat jadi nabi dalam sejarah, dia harus punya karakter yang namanya fatonah. Fatonah, cerdas. Kalau nggak cerdas berarti dia tidak layak jadi nabi, tidak bisa mikir. Nabi harus pinter. Oke ya. Nah, ini
sepanjang sejarah ada paling tidak, sebenarnya ada 5, cuma bagi saya yang 4 sama 5 tak jadiin satu di yang terakhir itu. Jadi tipe hubungan. Jadi apa yang terjadi kalau filsafat dipertemukan dengan agama, termasuk dengan Islam. Jadi ada banyak wajahnya. Wajahnya tidak melulu dalam wujud Nietzsche atau dalam wujud Kierkegaard atau dalam wujud, tapi juga ada yang dalam wujud Iqbal, ada yang dalam wujud Mullah Sadra, dalam wujud Ghazali dan lain sebagainya. Ada jenis pertama, ya filsafat dalam tanda petik menjadi agama sendiri. Jadi filsafat jadi agama sendiri itu berarti filsafat mikir dewe, Tuhan itu yang seharusnya kayak gimana, Tuhan eskatologi, surga, neraka, ajaran, kekuasaan, kapasitas manusia tentang dan macam-macam alam semesta itu kan mikir dewe. Filosofnya tidak peduli dengan doktrin-doktrin agama. Nah, itu filsafat jenis pertama. Kamu ketemu di filsafat agama biasanya. Apa buktinya Tuhan itu ada? Apa buktinya alam ini tergantung? Apakah kita bebas atau independen, apa terikat dan seterusnya. Itu filsafat jadi agama sendiri. Terserah agama bilang apa. Cuma yang jenis pertama ini ingin menjawab isu-isu agama tapi pakai akal saja, tidak peduli agama ngomong apa. Itu jenis pertama. Ya banyak, kayak kemarin misalnya kayak Nietzsche bilang, oh agama itu candu, agama itu mentalitas Buddha, agama itu mikir sendiri. Dan itu luar biasa. Zaman tahun berapa saya menerjemahkan buku yang judulnya God of Philosophers, diterjemahkan jadi Bertuhan ala Filosof, tahun 2002. Tulisannya Anthony Kenny. Dan itu luar biasa, wacana-wacana yang diangkat oleh para filosof untuk memahami isu-isu agama. Jarang orang berani masuk ke dunia itu karena agak tricky, orang sering bilang jangan belajar filsafat nanti kamu rusak loh. Biasanya ranah ini yang biasanya ditakuti untuk disentuh, karena memang begitu kamu masuk ke dalam, ya masa kayak gitu ya, masa itu mesti gitu. Kayak Agustinus, Thomas Aquinas, kalau dalam Islam mungkin Ibnu Rus dan kawan-kawan itu kan sering mengkonsepsi sendiri pakai akalnya. Yang itu nanti dikritik habis-habisan antara lain oleh Ghazali, karena Ghazali kan tidak di model yang pertama itu. Misalnya membahas pengetahuan Tuhan, Tuhan tahu nggak tentang masa depan. Nah, terus kalau kita yakin Tuhan tahu tentang masa depan, berarti hidup ini sebenarnya jabariyah. Hidup ini berarti sudah diatur sebelumnya. Wong Tuhan tahu besok mau terjadi apa. Kamu besok jadi dosen apa jadi tani, itu Tuhan sudah ngerti. Berarti sudah ada skenarionya. Maka kamu nggak perlu capek-capek berusaha dong kalau gitu. Wong masa depan itu sudah jelas. Itu ini dibahas. Atau ada kontradiksi antar sifat-sifat Tuhan, karena monoteis itu kan kesulitannya di situ. Semua kualitas dikumpulkan jadi satu di Tuhan. Apakah kualitas positif atau kualitas negatif? Tuhan itu maha adil, maha penyayang, tapi juga maha penyiksa, tapi juga ini kan agak susah. Dia maha tahu dan juga maha kuasa. Nanti dalam kasus tertentu, misalnya dicontohkan, bisa nggak Tuhan menciptakan sesuatu, ini kan nanti kontradiksi, yang dia sendiri tidak mampu untuk menciptakannya. Itu kan bingung. Pikiran, bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang sangat berat, yang saking beratnya Tuhan sendiri nggak kuat ngangkat? Itu kan kontradiksi namanya kan. Iya ya, kalau nggak bisa terus masa Tuhan nggak kuat ngangkat, tapi kalau bisa, itu kan bingung. Dan itu bagi kita kan, alah ngapain sih bahas itu, ngentai waktu raine gunane. Tapi dibahas oleh para filosof zaman itu. Dan bukunya tebel-tebel lagi bahas yang kayak gitu.
Kayak pengetahuan Tuhan tentang hal-hal yang partikular. Tuhan itu tahu umum-umum aja apa secara detail. Kalau Tuhan tahu secara detail, Tuhan tahu nggak pengetahuan yang sifatnya pengalaman, pengetahuan yang sifatnya harus dialami langsung baru tahu. Misalnya apa ya? Tuhan ngerti nggak rasanya perut mules? Ya kan kamu bingung. Lu yang ngerti lah, Tuhan tahu segalanya. Lu masalahnya untuk ngerti rasanya perut mules, kamu harus pernah merasakan mulesnya perut. Kalau nggak pernah kamu bingung loh. Kamu cuma diceritain, kalau kamu ngerti apalah makanan apa, cuma diceritain, kamu belum tahu sebenarnya meskipun kamu paham. Untuk bisa ngerti makanan itu, kamu harus makan, baru paham. Nah, pengetahuan jenis ini Tuhan ngerti nggak? Tuhan ngerti nggak kalau lombok itu pedes? Oh, itu untuk ngerti pedesnya lombok, itu harus merasakan lombok. Ini dibahas oleh para filosof. Mungkin kita nanti mengalir aja, ada beberapa filosof yang masuk jenis yang pertama ini. Kalau dalam Islam ada dua orang tokoh yang agak destruktif, banyak nabrak dogma-dogma dasar Islam, seperti Ar-Razi atau Ibnu Rawandi. Nanti kita lihat, semoga sempat ngomong orang-orang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, filsafat jangan takut dia mendukung agama. Jangan salah, ilmu kalam, usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, dan beberapa ilmu alat yang lain, itu basisnya adalah filsafat. Ketika Imam Ghazali Imam Syafi'i nulis Ar-Risalah, yang kemudian jadi basisnya usul fikih, yang kemudian jadi sumber orang untuk ijtihad merumuskan halal haram dalam Islam, itu basisnya adalah mantek, filsafat. Jadi dia mendukung agama. Perdebatan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Sunni, Syiah yang debat luar biasa, itu kan debat yang pakai akal. Itu kan pertarungan antar pemahaman. Ya nama lainnya kan sebenarnya itu diskusi yang sifatnya filosofis. Jadi filsafat. Maka banyak orang yang anti filsafat, padahal mungkin dia sebenarnya filosof, tapi dia nggak sadar. Ghazali itu menghantam filsafat luar biasa dalam tahafut falasifah, padahal dia sendiri sebenarnya filosof. Sebelumnya dia nulis banyak sekali kitab-kitab filsafat. Jadi jangan khawatir, kamu belajar filsafat. Filsafat ada juga yang model kedua, filsafat itu mendukung agama. Ada model ketiga, model independensi, jadi sendiri-sendiri. Tidak apa-apa kamu belajar filsafat, tidak apa-apa, tidak akan ganggu agamamu, karena dua-duanya beda. Agama urusan keyakinan, filsafat urusannya akal. Masing-masing wilayahnya berbeda. Ditemuk-temukin juga bisa, tapi sebenarnya itu dua dunia yang berbeda. Pakai akal kamu memahami agama boleh, pakai agama kamu mau nyerang filsafat bisa. Cuma tidak ada gunanya, karena memang tidak kompatibel. Dua wilayah ini berbeda. Itu namanya paradigma independensi. Immanuel Kant misalnya, Immanuel Kant itu membahas agama panjang lebar, sampai terakhir dia tidak bisa ini dibahas terus. Satu-satunya jalan yang mungkin adalah beri ruang dalam dirimu untuk agama. Karena ternyata semua argumen rasional tentang dogma agama itu lemah. Nanti kalau kita sudah masuk tematik ke teologi, akan kita lihat coba. Hampir semua yang kamu bilang selama ini seolah-olah masuk akal, urusan agama itu sebenarnya ada kelemahannya. Ya karena memang akal. Kayak kamu bilang, oh alam ini teratur, berarti Tuhan memang ada. Atau ada sebab yang rentetan dan Tuhan itu sebab pertama. Atau banyak, dan semuanya ada kelemahannya. Maka katanya Immanuel kan, tidak daripada capek-capek, jangan ditemuk-temuk ke belajar filsafat, belajar tidak apa-apa.
Kamu Islam, Islam aja nggak apa-apa. Itu dua wilayah yang berbeda. Nah, itu model yang ketiga. Kamu belajar Heidegger, belajar aja. Belajar Sartre, belajar aja. Dan nggak ganggu agama kan. Dan bisa kan, ternyata nggak ganggu. Wong ya kamu cuma sekedar tahu aja. Itu paradigma ketiga sebenarnya. Tidak otomatis belajar filsafat terus agamanya rusak, atau tidak otomatis filsafatmu jadi kacau gara-gara keterikatan dengan agama. Dua-duanya dua wilayah yang berbeda. Itu model ketiga. Model yang terakhir, filsafat untuk menjelaskan agama. Ini biasanya para peneliti. Para peneliti itu kan dengan senjata filsafat terus menganalisis fenomena-fenomena agama, dogma-dogma agama dari luar gelanggang. Nah, kalau ini sudah dari luar, model keempat. Jadi boleh kamu ambil model yang keempat. Saya ingin neliti gimana keberagamaan santri ngaji filsafat. Nah, itu kan dari luar. Aku di luar dengan senjata filsafat, kamu jadi objeknya yang tak analisis. Sejauh mana Tuhan menurut orang yang ngerti filsafat dan yang tidak ngerti filsafat. Sejauh mana itu dari luar. Itu jenis keempat. Jadi filsafat sebagai kacamata untuk menjelaskan bahasa agama, fenomena-fenomena agama. Kenapa sih kok ada tawuran antar sekte? Nah, terus kamu dari luar masuk, oh itu ada kayak gini, oh variabelnya ini dan seterusnya. Itu kan pakai filsafat. Mungkin pakai fenomenologi yang kemarin Husserl, kamu masuk untuk melihat kenapa agama Jawa itu beda dengan agama Arab misalnya. Nah, itu kan filsafat sebagai kacamata terhadap agama. Itu jenis yang keempat. Jadi apakah filsafat merusak agama atau sebaliknya agama menghalangi aktivitas filsafat? Bisa kamu lihat satu di antara empat itu. Tidak mesti begitu. Kadang-kadang filsafat jadi agama sendiri bisa. Kadang-kadang filsafat mendukung agama. Ya bisa juga memang independen, jalan sendiri-sendiri. Bisa filsafat jadi kacamata untuk melihat agama. Sebaliknya apa bisa? Agama jadi kacamata untuk melihat filsafat. Ya bisa saja, kan juga sering terjadi. Kalau orang bilang filsafat itu kafir, itu kan agama jadi kacamata untuk melihat filsafat. Itu juga bentuk pertemuan antara filsafat dan agama. Oke, ini harus diperjelas dulu. Apa sih? Ini kan jenis kedua tadi. Filsafat mendukung agama. Apa sih bantuannya filsafat pada agama? Dalam catatan saya paling tidak ada 4. Yang pertama, mengenal Allah, ma'rifat, memahami iman. Makanya teologi itu kalau dalam tradisi Kristen didefinisikan faith seeking understanding, keimanan yang berusaha untuk ngerti. Dan ini natural. Orang itu tidak bisa disuruh wis percaya wae, itu tidak bisa. Meskipun dia diam, biasanya tetap tanya di kepalanya, kok gini ya, wis toh percaya wae, enak-enak kuliah neng UIN itu. Tetap kamu kamu akan penasaran, bertanya lebih jauh. Iman dulu juga gitu. Kayak kamu kecil dulu diceritain, kita hati-hati lo ya, diawasi Gusti Allah lo. Karena kamu mesti tanya, kayak gimana ya Gusti Allah. Dan kamu merancang-rancang sendiri di kepalamu, Allah itu mungkin kayak gini, surga itu besok kayak gini, malaikat itu gambarnya. Dan itu human, manusia, tidak apa-apa. Kamu punya curiosity. Dan filsafat bantu kamu untuk biar nggak ngawur aspek ininya. Bahkan banyak ulama bilang iman itu harus diawali dengan akal. Bahkan Islam itu yang pertama-tama sebelum Al-Quran harus akal. Ada beberapa ulama yang bilang gitu. Kenapa sebelum Al-Quran harus akal? Karena kita percaya Al-Quran. Sebelum kita percaya Al-Quran, kita kan harus percaya Allah dulu. Nggak bisa bulat. Kamu percaya Quran, percaya. Terus
Dari siapa kamu percaya Quran? Dari Allah. Lah kamu ngerti Allah dari mana? Dari Quran. Nah, ini kan bulat. Maka awalnya harus kamu cari sendiri ada Allah, dan ada Allah itu tidak boleh di Quran. Quran nanti objeknya kok, kesimpulannya bukan premisnya. Jadi untuk Islam kita kan dasarnya Quran, dan Quran itu dari Allah. Maka kita tidak boleh tahu Allah dari Quran juga. Itu namanya tautologi kalau di logika. Maka harus percaya Allah dulu, dan Allah menurunkan Al-Quran terus kamu terima. Nah, dasarnya percaya Allah itu berarti satu-satunya alat yang kita punya tinggal akal. Maka akal itu harus ada di awal, sebelum kamu menerima Al-Quran dan semua ajaran Islam yang lain. Nah, itu bantuannya filsafat. Yo, karena kamu Islamnya Islam turunan, yo nggak pernah mikir sampai sejauh itu. Pokoknya wis percaya wae. Jadi orang masuk Islam itu kan percaya, pertama-tama dia harus percaya pada Allah dulu kan, baru Qur'annya yang berasal dari Allah. Maka sebelum yang pertama-tama kan harus ada basisnya, harus ada dasarnya, dan dasarnya itu berarti yo akal. Jadi orang yang akalnya tidak jalan, saya bilang tadi, yo Islamnya tidak akan bagus. Karena tidak karu-karuan mesti rentetan cara berpikirnya. Jadi bantuan yang pertama adalah mengenal Allah. Bantuan filsafat yang kedua adalah menyelamatkan kita dari jebakan apa? Itu tak pikir jebakan pemikiran sendiri, jebakan pemikiran kelompok. Itu kan sering kita dijebak untuk tidak kritis. Wes Islam itu ya gini ini, kiaimu, ustadzmu itu kan sering menjebak kita untuk ini aja terima sudah selesai. Dan filsafat menyelamatkan kita dari yang itu. Karena selama ini sering-sering yang kita berhalakan yang kayak seorang filosof Muslim kontemporer Muhammad Arkun bilang, umat Islam itu penyakit yang paling parah adalah takdisul afkar ad-diniyah, sakralisasi pemikiran keagamaan. Oke, jadi sakralisasi pemikiran keagamaan itu selama ini yang kita sakralkan itu sebenarnya pemikiran kita sendiri, pemahaman kita sendiri tentang Islam. Dan kita sakralkan itu bukan Allahnya, tapi pemahaman kita tentang Allah. Bukan Islamnya, tapi pemahaman kita tentang Islam. Itu yang bikin Sunni Syiah sampai hari ini tawuran tidak selesai-selesai. Sunni Ahmadiyah sampai hari ini tidak selesai-selesai. Kenapa? Masing-masing mensakralkan pikirannya sendiri-sendiri. Nah, kalau bahasanya Arkun, takdisul afkar ad-diniyah. Jadinya tidak kritis. Oke, itu manfaatnya filsafat. Yang ketiga, bantuannya filsafat pada Islam adalah dengan filsafat orang bisa merumuskan praksis agama secara kontekstual. Filsafat membantu melakukan kontekstualisasi itu, menyesuaikan ideal-ideal agama dengan realitas kekinian hari ini. Jadi tafsir, takwil itu kan aktivitas-aktivitas filosofis yang isinya menderivasikan, menarik, mengistimbatkan isinya ajaran agama biar bisa dipraktekkan secara nyata. Nah, itu bantuannya filsafat. Kalau nggak ada aktivitas tafsir, nggak ada aktivitas takwil, mungkin Islam sudah hilang sejak lama, sudah masuk museum. Tapi dengan masuknya tradisi berpikir yang filosofis, maka dinamika keilmuan Islam masih berjalan hingga hari ini. Dan yang ketiga, filsafat berguna untuk refleksi diri, kontemplasi, membaca diri, membaca alam, membaca Tuhan, melahirkan teologi. Itu bantuannya filsafat. Makanya tadi tak bilang,
Kalau kita anti sama sekali filsafat, berarti anti dengan pemikiran. Kalau kita anti pemikiran, kita tidak akan bisa masuk Islam secara benar. Jadi premisnya itu. Sehingga konklusinya berarti agama termasuk Islam itu butuh filsafat. Yang sering bikin orang trauma adalah orang susah membedakan antara filsafat sebagai metode dengan filsafat sebagai produk. Filsafat sebagai produk itu sifatnya historis, kasuistik. Sementara filsafat sebagai metode itu sifatnya ideal, epistemologis, metodologis. Tidak ada dan memang seharusnya tidak boleh seorang muslim anti akal. Kenapa? Ya karena dasar-dasar ajaran agama itu semua dirumuskan kompatibel dengan akal. Jadi ada wahyu yang diam, ada wahyu yang bunyi. Kan gitu kalau dalam, saya lupa ulamanya yang bilang siapa. Wahyu yang ada bunyinya itu ya Al-Quran. Sementara wahyu yang di kepala kita, wahyu alam semesta yang kita sebut ayat kauniyah itu kan tidak ada bunyinya, cuma bisa kita baca. Oke, jadi sebelum masuk ke filsafat Islam, bagi saya ini penting biar kamu nggak rancu, nggak bingung. Nah, sekarang setelah kita terima, oh kalau gitu boleh filsafat masuk ke Islam. Diskusi selanjutnya adalah enaknya dikasih istilah apa? Ada yang bilang filsafat Islam, ada yang bilang filsafat Muslim, ada yang bilang filsafat Arab, ada yang bilang filsafat di dunia Islam. Nah, kamu suka yang mana tinggal pilih. Yo, masing-masing punya argumen. Yo, yang paling populer tetap filsafat Islam. Tapi banyak juga para filosof, para cendekiawan India biasanya lebih suka menyebut Muslim filosofi. Kalau kamu cari website di internet yang isinya agak banyak, bisa di-download tentang filsafat Islam, itu judulnya ya Muslim filosofi. Para orientalis lebih suka menyebut filsafat Arab. Dan beberapa tokoh kontemporer lebih suka menyebut filsafat di dunia Islam. Istilah filsafat Islam paling banyak dipakai, cuma orang sering mengkritik apa filsafat Islam itu benar-benar filsafat. Nah, itu dipertanyakan. Maka karena seperti tak bilang tadi, nggak mungkin Islam kok filsafat, dan nggak mungkin filsafat kok Islam. Makanya di Barat nggak populer istilah filsafat Kristen misalnya, nggak ada. Karena filsafat Kristen itu ya teologi itu, dan bukan filsafat. Nah, apa pas kalau gitu disebut filsafat Islam? Itu yang bikin orang, iya ya kalau gitu istilah apa ya yang pas. Muncul alternatif kedua, oh berarti jangan disebut karakter ajarannya, sebut aja pelakunya, filsafat Muslim. Karena para pelakunya adalah umat Islam, muslimin. Tapi terus ada keberatan juga, loh masa begitu? Banyak loh yang kita sebut filosof muslim karena masuk dalam kategori filsafat Islam, dan dia ternyata bukan Islam. Misalnya Maimonides, misalnya juga dia Yahudi. Ada juga Yahya bin Adi. Yahya bin Adi ini Kristen, tapi dia masuk dalam kajian filsafat Islam karena hidup di era dinasti Islam saat itu. Ada bahkan yang ateis, seperti tak sebut tadi Ibnu Rawandi, kemudian Ibnu Abu Isa Al-Warraq, kemudian Abu Zakaria Ar-Razi. Itu kayak agak ateis, agak anti-Islam. Tapi pikiran-pikirannya juga masuk dalam buku filsafat Islam. Ar-Razi itu kalau kamu lihat di buku-buku filsafat Islam hampir selalu dicantumkan namanya.
Padahal kalau kamu baca pikiran-pikirannya Ar-Razi, wah luar biasa, agak menyerang Islam. Maka terus, apa iya filsafat Muslim? Terus ada ide ketiga, kalau gitu filsafat Arab. Wis nggak bisa dianu, ini kan kabeh wong Arab, Islam nggak Islam kan tapi Arab. Tapi terus ada kritik, loh kok Arab? Wong Islam itu menyebar kemana-mana, tidak cuma di Arab. Berarti nanti kalau ada Afrika, kalau ada Indonesia yang pintar filsafat, tidak bisa masuk dong. Bingung lagi. Udah lagi ini aja, filsafat di dunia Islam. Kan enak sudah kan. Lalu dunia Islam itu mana? Kalau dulu gampang, khilafah selesai, dinasti Abbasiyah selesai. Sekarang dunia Islam itu mana? Amerika itu muslimnya juga banyak, ya kan? Bahkan di Israel itu loh ada muslim. Dunia Islam itu bagian mana? Terus gimana? Empat-empatnya ada kelemahannya. Akhirnya wis sak karepmu arep gawe istilah apa? Yang paling populer filsafat Islam. Meskipun ada juga yang masih konsisten dengan filsafat Muslim juga ada, yang pakai istilah filsafat Arab juga ada. Jadi problem ontologis dari sisi penamaan tidak masalah, nggak apa-apa orang menyebut apa. Yang penting entitas yang disebut jelas, maksudnya itu. Jadi filsafat Islam adalah nama yang generik, original, yang lahir dari keseluruhan pemikiran yang berkembang dalam bukan dunia Islam tapi peradaban Islam. Baik itu Arab atau non-Arab, Muslim atau non-Muslim, di Timur Tengah atau enggak, bahasa Arab atau Persia atau Melayu, sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Itulah filsafat Islam. Nanti kita lihat apa yang membedakan filsafat Islam dengan filsafat yang lain, di mana letak generiknya. Oke ya, ini beberapa fakta. Seperti tak bilang, tidak semua filosof Muslim itu Islam. Kemudian biasanya khusus untuk filsafat disebut bahwa dimulai sekitar abad kedua Hijriah atau awal abad 9. Dan filsafat Islam di abad kedua, abad 9 inilah yang nanti sekitar 3 abad setelah itu memicu lahirnya Renaissance di Barat. Ini yang sering disebut orang bahwa Barat juga ya nanti terpengaruh oleh Islam. Biasa peradaban itu saling mempengaruhi. Indonesia dipengaruhi Amerika, ya wajar wong. Amerika sekarang kan rajanya peradaban masa kini. Mungkin kamu nggak sadar, mungkin kamu anti, tapi pasti ada pengaruh itu. Dan di ensiklopedia Britannica, Barat yang mengadopsi Islam habis-habisan itu disebut one of the largest technology transfer in world history. Jadi jasanya para filosof Muslim dan para ilmuwan Muslim melahirkan Renaissance di Barat. Era awal ini diawali di Al-Kindi, diakhiri di Ibn Rus. Era awal ya, yang orang terus menyebutnya filsafat peripatetik Arabic School, aliran peripatetik. Kalau bahasa Arabnya biasanya disebut filsafat Masyaiyah. Oke, setelah peripatetik, setelah meninggalnya Ibn Rus sekitar abad 15, filsafat Islam di Barat redup. Islam Spanyol, Islam Afrika agak redup. Yang agak cerah filsafat Islam di timur, Persia, India. Dan itu nanti terkenal dengan aliran iluminasinya. Jadi falsafatul masyrik, kalau istilahnya Ibnu Sina, filsafat timur. Makanya aliran-alirannya ada avesinisme, iluminasionisme, teosofi dan seterusnya. Itu gelombang kedua filsafat Islam. Setelah akhir era iluminasi ini, puncaknya adalah Mula Sadra, umat Islam padam. Padam dalam arti hampir seluruh dunia Islam kemudian dijajah oleh Barat.
Nah, ketika umat Islam dijajah Barat ini, ya bukan berarti terus mati tradisi intelektualnya. Tradisi intelektualnya mengambil wajah yang agak berbeda, yaitu wajah pembaharu, modernis. Tokoh-tokoh seperti Abduh Jamaluddin Afghani, Muhammad Iqbal, dan kawan-kawan. Itu gelombang ketiga di dunia filsafat Islam. Setelah banyak yang merdeka, maka dapat dikatakan yang tadi gelombang pembaharu itu agak mati. Filsafat Islam terpengaruh cara berpikir positivistik saintisme Barat. Konsentrasi hampir seluruh dunia Islam sekitar abad 19, 20, 21 hari ini termasuk di Indonesia adalah konsentrasi dengan model positivisme saintisme. Konsentrasi ke ilmu-ilmu, spesialisasi, biologi, fisika, matematika, yang agama juga fikih, jadi spesialisasi, keluar dari mainstream tradisi filsafat model-model klasik. Nah, jadi karena hanya dalam tanda petik ikut Barat, maka semacam padam juga di era-era modern. Baru belakangan ada kesadaran baru, ada gelombang baru seiring kalau di Barat munculnya postmodernisme. Maka lahirlah gelombang tradisi filsafat Islam kontemporer. Ya mungkin beberapa namanya pernah kamu dengar: Hasan Hanafi, Muhammad Arkun, Nasr Abu Zaid, Ali Harb, dan macam-macam. Itu orang-orang baru. Pengaruh di Barat postmodernisme melahirkan gelombang reformasi jilid 2. Kalau reformasi jilid pertama kan eranya Muhammad Iqbal dan kawan-kawan sampai hari ini. Nah, itu sejarah ringkasnya filsafat Islam. Nanti pelan-pelan kita jelajahi mulai dari yang peripatetik, iluminatif, modern, sampai nanti belakang kontemporer. Oke, ini yang juga agak membedakan antara filsafat Islam dengan yang tidak Islam. Jadi dalam Islam bukan tujuan berpikir, tujuan berfilsafat itu bukan menemukan kebenaran atau mencari kebenaran, tapi membenarkan kebenaran. Ini agak khas. Ihqaqul haq wa ibtalul batil. Jadi membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Oke, itu tujuannya. Kenapa dulu filsafat Islam itu sukses? Yang pertama, ini sebenarnya tak kasih kata-kata dulu sukses, sebenarnya ini prasyaratnya. Kita bisa bangkit lagi di dunia Islam. Yang pertama, ingat-ingatlah bahwa agama nyuruh kita untuk berpikir mendalam. Ada puluhan ayat dalam Al-Quran yang menegaskan afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala, dan seterusnya. Yang kayak gini banyak. Yang kedua, masyarakat harus mengapresiasi. Tidak ada friksi, tidak ada anti kalau itu dunia ilmu. Dan yang ketiga, pemerintah. Jadi umat Islam bisa bangkit lagi seperti dulu, peradaban intelektualnya ke era keemasan lagi. Yang pertama, kalau ada kesadaran saintifik, kesadaran rasional, kesadaran filosofis. Yang ketiga, kalau lingkungan masyarakatnya mendukung peradaban ilmiah. Kalau enggak akan jalan tetap. Kalau masyarakatnya pragmatis, ekonomis, enggak akan bisa lahir. Dan yang ketiga, pemerintahnya mendukung. Prasyaratnya dan dulu terpenuhi semua, khususnya zaman Abbasiyah Al-Ma'mun. Masyarakatnya mendukung, rajanya, sultannya jadi fasilitator, dan pintu dunia ilmiah dibuka lebar-lebar. Oke, terakhir kita lihat ya kekhasan filsafat Islam. Ada beda antara era klasik sama era kontemporer. Kalau klasik berhadapan karena Islam
berhadapan dengan teks juga. Nggak boleh kan Islam itu bertabrakan dengan Quran dan hadis. Ketemu filsafat Yunani juga, tapi jangan lupa juga ketemu dengan realitas-realitas kontekstual yang lain, budaya-budaya yang lain. Jadi Islam berhadapan dengan 3 hal itu. Nah, untuk dunia filsafat dari teks biasanya diambil 3 hal, istilah-istilah teknisnya tentang Tuhan, surga, neraka. Itu kan istilah-istilah teknis. Yang kedua inspirasi tentang kenabi. Jadi inspirasi itu kan bukan pemikiran, tapi gara-gara dari teks itu terinspirasi untuk berpikir apa. Itu inspirasi. Dan yang ketiga konfirmasi. Konfirmasi ini terakhir. Kalau filosofnya sudah menemukan teori, terus di cross check ke Quran, ke hadis, no kan bener kan, tidak bertentangan, itu konfirmasi. Sementara dari Yunani, ini karena era klasik, yang terjadi penerjemahan besar-besaran. Dari penerjemahan itu diserap 2 hal, cara berpikir filosofis dan isu-isu filosofis dari Yunani. Terus sementara yang dari realitas kontekstual ketemu asimilasi, akulturasi dari Persia, dari Roma, dari itu. Dan mix dari 3 hal itu, penerjemahan dari Yunani, inspirasi dari Quran, dan asimilasi dari budaya lain, lahirlah filsafat Islam klasik. Jadi kalau ada yang tanya di mana originalitasnya, peradaban filsafat yang lain pasti tidak seperti ini polanya, khususnya ada nuansa teksnya. Kalau yang kontemporer itu polanya seperti ini, ya kan? Kontemporer sudah hari ini seperti tak bilang tadi, khususnya orang-orang baru, Hasan Hanafi dan kawan-kawan, yang dihadapi 2 hal tetap sama, teks dengan realitas kontekstual. Tapi kan sudah tidak fokus ke Yunani lagi. Mereka adalah orang yang menguasai berbagai disiplin kefilsafatan, punya nalar kefilsafatan yang khas. Nah, dari situ nanti, dari kemampuan kefilsafatan mereka, biasanya dari filsafat jadi metodologi, jadi kacamatanya. Sementara dari teks Al-Quran, dari situ diambil nilai-nilai dasarnya yang universal untuk jadi worldview, untuk jadi pondasi. Jadi diperas dari sana, diambil nilainya, diambil substansinya. Kemudian dari realitas itu ya melahirkan problem. Beda sama yang klasik, problem itu dari teks, dari teori. Problemnya agak melangit. Tapi kalau kontemporer, problemnya munculnya dari realitas. Jadi metodologi yang filosofis dan problem-problem realitas dengan didasari oleh paradigma teks, lahirlah filsafat Islam kontemporer. Itu bedanya sama klasik. Itu kalau yang filsafat. Kalau ilmu kalam agak beda. Yang teologikal loh ya, yang filsafat Islam yang dalam genre teologis yang kita sebut ilmu kalam. Kalau ilmu kalam tidak jejer 3 seperti di atas, karena kalam ini isinya adalah komitmen, kepatuhan, maka yang paling atas adalah kepatuhan pemahaman terhadap teks, otoritas, Quran, Sunnah, Quran, hadis. Dari teks akan diambil 2 hal, isu-isu utama dan metode. Dari isu-isu utama dan metode, dari situ lahir aliran-aliran. Dan aliran-aliran itu pada saatnya nanti akan ketemu dengan tantangannya realitas. Garis kiri dan kanan itu, kalau ilmu kalam klasik, tantangan realitas itu harus dinaikkan lagi ke atas, dicari jawabannya dalam teks. Kalau ilmu kalam yang kontemporer, tantangan realitas itu harus didialogkan ke atas,
Jadi dialogis. Kalau yang klasik itu tidak dialogis, tapi sifatnya otoritatif. Itu bedanya klasik sama kontemporer. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Prawacana. Yes, malam ini visinya pokoknya itu loh filsafat Islam itu. Arahnya ke sana. Dan minggu depan kita akan menjelajahi sejarahnya, dimulai dari tokoh-tokohnya, mulai Al-Kindi, terus nanti mungkin Al-Farabi, Ibnu Sina, dan seterusnya. Saya akhiri sekian. Insya Allah kita akan ketemu Al-Kindi minggu depan. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.